Halo teman-teman, kembali lagi di Phoenix Fire. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan petualangan dari Potion Permit. Ini aku kedatangan Xiao. Xiao ini bilang ada dari asosiasi medis ingin bertemu aku di wali kota. Halo, aku tidak menyangka kau bisa begitu cepat menyembuhkan putri wali kota. Aku akui kamu cukup terkejut dengan pencapaianmu, katanya. Aku mengundang kalian semua kemari untuk membicarakan langkah selanjutnya. Ya, aku tahu itu. Bisa berikan kami penjelasan lebih? Di sini Pak Wali Kota menjelaskan kepada asosiasi medis apa yang sudah aku lakukan telah menyembuhkan putrinya. Jadi Pak Wali Kota ini memohon kepada asosiasi medis untuk aku tetap berada di desa ini. Karena orang-orang di desa ini minim pengetahuan akan kesehatan gitu ya teman-teman. Jadi Pak Wali Kota meminta izin kepada tim medis untuk aku stay lebih lama di desa ini karena mereka memerlukan aku. Memberikan mandat kepada Robin, aku ya, untuk membantu warga Moonbury. Nah, ini aku udah mendapat izin dari Pak Wali Kota dan si ketua medis ini nih, asosiasi. Ya, kalau begitu kami permisi dulu, kami harus mengejar dan menulis laporan tentang pencapaian ini. Nah, ini si Colin ya. Di kota tuh mungkin mereka tuh kayak satu tim kesehatan kali ya. Tapi mereka tidak tinggal di kampung ini tapi di kota. Semoga beruntung Robin. Jangan kecewakan kami dan Moonbury. Oke. Nah, karena kau sudah resmi akan tinggal bersama kami di sini, kita harus mendiskusikan langkah-langkah selanjutnya. Aku sangat menghargai semua usahamu untuk menyembuhkan Drew. Aku dan istriku sungguh berhutang. Aku harus menerapkan sejumlah perubahan drastis untuk mencegah penyakit. Namun seperti yang kau ketahui, tidak semua warga Moonbury menyukai orang kota sepertimu, seperti aku. Kenapa? Masih aja. Sabar ya. Tapi nanti pada akhirnya warga di desa Moonbury akan menyukai aku. Bagaimana kalau kau perkenalkan dirimu pada mereka? Aku yakin mereka pasti mulai terbuka ketika sudah lebih mengenalmu. Di sini ada tingkat kepercayaan, ada like or dislike. Ya. Ada like or dislike. Jadi kita dikasih misi dari Pak Wali Kota untuk menyapa warga di desa Moonbury ini, agar warga sedikit-sedikit mempercayai aku. Jadi mari kita jalan-jalan. Moonbury ini agak besar ya, desanya. Ikatlah aku mengawasimu. Oh. Kita sapa-sapa aja guys. Halo sayang, aku Helen. Kita jalan aja guys. Di sini ada. Oh, kau rupanya. Apa yang kau butuhkan? Opal Heart. Aku Opal Heart. Nah, ini kalau yang mau mungkin nantinya akan bisa upgrade senjata ya. Pastinya. Cuman aku belum sampai di sana, guys. Untuk awal-awal permainan memang tidak perlu upgrade senjata, guys. Jadi jalanin misi yang utamanya dulu dan itu nggak perlu upgrade senjata gitu karena monsternya juga mudah untuk dibasmi. Ini aku kemana ya?
desa ini lumayan luas ya. Jadi aku masih belum hafal trek-treknya. Ini aku kemana nih? Aku nggak tahu. Apakah ada seseorang? Oh, nggak ada. Itu kayak bukit sama bangku doang. Kayak tempat orang mojok gitu. Mungkin di sini bisa punya pasangan nggak sih? Bisa nikah gitu. Seru ya. Agak-agak kayak Stardew Valley. Ini aku ketemu kayak biarawati ya. Ini di gereja. Oh, halo, katanya. Apakah mungkin kau bisa membantuku? Bantu apa? Ini aku sedang menggiling anggur. Sejujurnya ini agak membuatku kelelahan. Aku sudah berusaha mencari orang yang bisa membantuku. Apakah lain kali kau bisa membantuku? Oke, bagus, katanya. Soselia namanya. Oh, aku harus mendaftarkan diri di papan itu. Oh, mungkin ini kayak paruh waktu gitu ya. Mungkin aku dikasih upah kali nantinya. Kalau aku bantuin dia menggiling anggur. Nah, ini kita tanya lagi. Oh, Moonberry tidak menyukaimu. Jangan khawatir, gereja kami selalu terbuka. Dan di sini ada bicara. Nih di sini bisa pilih nih, pergi, bicara, hadiah. Oh, dia bisa ngasih hadiah juga, guys. Buat nambah kesukaan. Russo adalah anak yang baik, ia tidak bermasuk. Russo tuh kayaknya anak kecil yang 2 itu tuh. Oh, itu ada tanda orang, berarti ada meter gitu loh. Nah, ini kan karena aku baru ya, jadi meternya tuh masih kecil ya. Kalau sering dikasih hadiah, sering disapa itu meternya tuh akan naik. Biara. Biara nih ada siapa? Nggak ada siapa-siapa. Ini ada orang nih. Ya, apa kau berbicara denganku? Nova. Tata krama seperti itu memang sesuai dengan ekspektasiku terhadap orang. Namaku Nova, dengan waktu dan kesabaran aku akan dapat memperbaiki gaya rambut. Apa ya? Lanjut lagi guys, cari orang yang bisa disapa. Setelah itu nanti kita balik ke wali kota. Oh, ini rumah Xiao. Xiao itu yang selalu ada di resepsionis balai kota tuh. Rumahnya itu ternyata. Rumah Hana. Hana yang mana? Belum. Oke, tukang jahit deh. Soalnya ada patung-patung baju manekin. Jalan lagi, jalan terus. Anjingnya setia ya, dia nggak akan nyasar dia. Setia. Ini toko bangunan. Halo, ada yang bisa ku bantu? Sudah mulai bosan dengan rumah ramuan? Ya, aku yakin bisa membantumu. Toko mana bagus jika rumah itu bisa diperbaiki. Oh, jadi si Rayer ini dia bisa bantu upgrade rumah. Berarti rumah kita tuh bisa di-upgrade, bisa dibenerin. Ini siapa nih? Tukang pos. Ya, berarti yang rumah sakit yang butut itu juga bisa diberesin gitu. Nah, ini untuk renovasi banyak ya, ada buat ini juga furniture juga. Cuman belum bisa terbuka karena levelnya belum sampai ya guys ya. Oke, jadi pokoknya kalau mau upgrade harus ke Rayer, rumahnya di sini. Ini rumah apa? Kecil banget, kayak rumah pengemis gitu ya ceritanya. Tapi entah siapa yang tinggal di rumah itu ya. Di sini cukup banyak ya tokoh-tokoh dalam satu desa ini di Moonberry ini. Tokoh-tokohnya tuh banyak. Kayaknya lebih banyak dari Stardew Valley. Ini terkunci. Kita kemana lagi ya guys? Ini masih butuh beberapa orang lagi sampai pokoknya 10 orang.
rumah Opal. Opal tuh yang yang bikin pandai besi itu, blacksmith. Rumah Dev. Kita jalan aja ya. Kok giliran dicari orang-orangnya pada nggak ada ya guys ya? Pada kemana mereka? Biasanya suka pada... Nah ini ada nih. Ini siapa nih? Luke. Kalau ini tahu ya, istrinya si wali kota. Oh itu anaknya, bagaimana ibu tahu? Oh ini anaknya. Nah kita coba bicara ya. Halo, hari ini hari yang indah bukan kan? Nah itu meterannya tuh guys. Baik dia. Nggak judes dia sama aku. Oke lanjut lagi kita jalan. Tinggal 1 orang lagi nih guys. Habis itu nanti kita laporan ke Pak Wali Kota kalau kita sudah menyapa warga 10 orang. Ini yang tadi dong. Cari lagi. Aku masih belum hafal ya sama Denah. Ini. Nah ini dia nih. Dean. Oke. Coba bicara. Nambah. Itu kayak si pengemis itu tuh lewat tuh. Jangan-jangan dia yang tinggal di rumah, yang di rumah gubuk itu sendirian. Kelihatannya sih seperti itu ya. Sekarang kita laporan ke wali kota. Ini Pak Wali Kota. Oh, jangan-jangan udah tutup ya. Berarti kita nggak bisa laporan hari ini guys. Harus besok pagi. Karena ini hari Minggu. Jadi kalau hari Minggu tuh kantor wali kotanya tutup. Ya nggak sih, coba kita lihat. Tuh kan tutup. Jadi mendingan kita pulang aja. Besok pagi nanti kesini lagi kita laporan. Minggu tutup. Oh iya, buat kamu yang bingung nge-save game ini gimana ya. Jadi dia tuh kalau kita tidur secara otomatis tuh dia udah nge-save. Jadi pastikan kalau kamu mau close game, kamu tuh di saat kamu udah tidur, karena itu nge-save. Kalau kamu nge-close game kamunya belum tidur, itu akan hilang, nggak ke-save. Jadi hati-hati ya. Sekarang lanjut yang kemarin, kita harus ke tempat wali kota untuk memberi laporan. Anyway, jujur ya aku tuh seneng banget game-game pixel gini. Menurut aku tuh gak bikin sakit mata gitu. Terus cute, lebih lucu dibanding game-game simulasi yang 3D gitu tuh menurut aku bikin sakit mata. Lama-lama tuh kayak pusing ya gak sih? Kalau aku lebih suka game-game pixel begini ya. Nah ini aku nyapa nambah meter. Oke. Kita nunggu dulu ya. Ini belum buka. Kantor wali kota tuh buka jam 8. Ini belum jam 8 guys. Jadi kalian tuh bisa duduk-duduk di kursi gini, lucu ya. Duduk-duduk sambil nunggu. Nah ini Pak Wali Kota nih. Pokoknya harus rajin nyapa-nyapa warga agar meterannya itu bertambah. Biar warga suka sama aku. Kita jalan-jalan dulu aja deh sambil nunggu. Oh ini anak yang aku sembuhin. Putri Pak Wali Kota, senang bertemu lagi denganmu. Wah dia udah baik guys.
Udah jam 8, kita masuk aja. Langsung ke lantai atas ketemu Pak Wali Kota. Jadi kau sudah bertemu dengan para penduduk Moonbury. Sekarang marilah kita bicara hal yang paling penting. Kau mungkin sudah menyadari bahwa beberapa dari mereka belum bisa menyambutmu dengan baik. Itu ada alasannya. Dulu ada kecelakaan yang terjadi di sini akibat kelalaian seorang dokter. Beberapa wilayah di pulau ini rusak sedemikian parahnya, hingga membuat punah jumlah spesies herbal yang ada di hutan. Oh, yaitu makanya kenapa aku dibenci, karena aku seorang dokter yang datang dari kota. Yang sebelumnya itu ada kecelakaan yang dilakukan oleh dokter juga yang dari kota. Makanya kenapa rakyatnya tuh benci sama aku, guys. Jadi ya dimaklumin aja bahwa ada masalah-masalah yang tidak dapat kami selesaikan sendiri. Ya biar gimana pun juga orang-orang ini juga membutuhkan seorang dokter yang kompeten gitu, yang dari kota, yang lebih baik gitu kan. Jadi mereka membutuhkan aku ada di sini. Tapi kuharap kau bisa memahami mereka lebih dalam. Aku ingin memberikan ini padamu. Memberikan apa dia? Ini adalah lencana persetujuan. Lencana ini menjadi tanda bahwa kau diizinkan menjelajahi pulau ini lebih jauh untuk menjelajahi. Aku mohon maaf sebelumnya jika konsep. Oh, jadi Pak Wali Kota ini sudah mempercayai aku dan hasil kerja aku. Akhirnya dia kasih aku lencana untuk aku bisa mengeksplor lebih banyak hutan di desa ini. Nah, ini aku udah dapet lencana nih guys. Berarti sekarang kita ke hutan. Sudah pagi. Ini aku keluar, kita mau ke hutan nih guys, karena kita udah dapet lencana. Oh, ada apa ini? Oh. Hai Robin, bagaimana bangunan ini menurutmu? Cukup bagus kan? Rainer membantuku memasang beberapa alat. Oh, dipasang toa ya itu. Mungkin buat emergency kali. Aku akan membunyikan sirine ini setiap. Dengan begitu kau akan tahu setiap ada pasien baru. Iya, jadi kayak announcement gitu. Rainer. Baik loh nih Rainer. Sedikit-sedikit sudah mulai mempercaya aku sebagai dokter di Moonbury ini. Oke. Nah, sekarang kau mempunyai tempat yang layak untuk menampung para pasien. Aku akan memberitahu semua orang agar datang kemari saat mereka jatuh sakit. Tolong rawatlah semua orang sebaik-baiknya. Oh, gitu guys. Aku mempercayaimu, jangan kecewakan aku. Kami di sini satu keluarga besar. Jika kau gagal dan menyakiti salah satu dari kami, itu berarti menyakiti semua gitu. Baiklah, sekarang waktunya aku pamit. Seru ya game ini tuh, ceritanya agak menyentuh ya. Nah, ini kliniknya dibuka guys, berarti orang sakit udah bisa masuk ke klinik ini walaupun kliniknya masih reot. Nah, itu nanti bakal jadi PR aku ya, untuk aku upgrade, perbagusin kliniknya. Oke, sekarang kita menuju hutan. Nah, untuk menuju hutan biar nggak repot-repot kan ya, kita pakai teleport aja. Jadi langsung berada di tujuan padang hijau. Pokoknya teleport yang gambar kuda merah. Nah, ini kita cari-cari bahan
buat bikin obat. Di situ ada batu, ada tanaman, ada kayu, ada monster. Itu ditebas-tebasin aja ya teman-teman. Nanti kalian dapat bahan-bahannya. Kita jalan aja terus. Ada apa? Oh, ini ada jalan ya, tertutup batu. Ini ada penduduk kota. Dia bilang dengan menghancurkan batu-batu ini, aku akan bisa mengeksplor hutan lebih luas lagi. Kami memerlukan sejumlah sumber daya. Iya, ini menyingkirkan longsor judulnya. Ini kita perlu bahan-bahan yang diperlukan untuk bisa kita akses. Nanti akan aku buat di video selanjutnya. Oke teman-teman, jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen ya agar channel aku semakin berkembang. Terima kasih dan bye-bye.